dari kelas 11 MIPA 1, absen 15. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemanasan global. Pemanasan global sekarang tengah menjadi masalah besar yang dihadapi saat ini. Perubahan iklim akibat peningkatan suhu rata-rata bumi dan atmosfer telah berdampak negatif pada kita. Contohnya seperti banjir, kekeringan, kerusakan ekosistem, bahkan ancaman terhadap kehidupan manusia dan hewan. Indonesia juga mengalami dampak negatif dari pemanasan global. Contohnya saja kenaikan air laut. Di papan ini akan saya jelaskan mengapa pemanasan global dapat menyebabkan kenaikan air laut. Ketika suhu bumi meningkat, itu akan menyebabkan es di kutub akan mencair. Begitu juga dengan gletser akan mencair. Pencairan itu akan masuk ke laut dan menyebabkan air laut menjadi naik. Selain itu, apabila suhu panas, air laut akan mengembang yang membuat volumenya menjadi semakin banyak. Ini akan berdampak sangat parah apabila pada negara-negara yang memiliki pantai dan juga wilayah-wilayah pulau-pulau kecil, karena akan menyebabkan banjir, erosi pantai, atau bahkan hilangnya habitat hewan-hewan di pesisir. Yang kedua, peningkatan suhu global. Pemanasan global dapat menyebabkan peningkatan suhu global karena yang disebabkan oleh beberapa gas seperti CFC, karbon monoksida, karbon dioksida, metan, dan masih banyak lagi yang dapat menyebabkan pemanasan suhu global secara bertahap. Nah, hal ini terjadi akibat aktivitas manusia, contohnya saja pembakaran bahan bakar fosil, limbah industri, pembakaran yang tak sempurna, dan masih banyak lagi. Ketika semakin meningkatnya gas-gas rumah kaca ini, akan menyebabkan peningkatan suhu global secara bertahap. Gas-gas rumah kaca ini akan menyebabkan efek rumah kaca. Mengapa? Karena gas-gas ini akan bekerja seperti atap rumah kaca, yaitu menahan panas di dalamnya. Itulah mengapa disebut pemanasan global itu disebabkan oleh efek rumah kaca, ya karena gas-gas ini berfungsi seperti atap rumah kaca yang menahan panas di dalamnya. Yang terakhir adalah kerusakan ekosistem hutan. Pemanasan global dapat juga merusak ekosistem hutan tropis karena berbagai faktor dengan mekanisme yang berbeda. Contohnya saja, salah satu faktor utamanya adalah dengan peningkatan suhu global. Karena apabila suhu terus meningkat, maka beberapa spesies dan habitat tanaman mungkin saja tidak akan bertahan hidup dan berakhir dengan mati. Selain itu, peningkatan suhu global juga akan menyebabkan kekeringan di beberapa hutan tropis. Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka hutan-hutan tropis yang rentan akan lebih rentan mengalami kebakaran hutan. Dan kondisi itu juga sangat krusial karena dapat menyebabkan beberapa hewan, tanaman mati dan juga mengubah hutan yang semulanya lebat menjadi tandus dan kering. Pemanasan global juga berdampak negatif ternyata terhadap kesehatan manusia. Contohnya saja dapat menyebabkan penyakit infeksi. Karena pemanasan global dapat meningkatkan populasi serangga dan hewan yang menjadi faktor penyebaran penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan chikungunya. Selain itu juga dapat menyebabkan penyakit pernapasan, yaitu karena peningkatan suhu udara dan kualitas udara yang buruk akibat dari polusi udara dapat meningkatkan resiko masalah pernafasan. Tidak hanya itu, teman-teman, karena pemanasan global juga dapat menyebabkan dehidrasi. Karena peningkatan suhu yang disebabkan oleh pemanasan global itu dapat meningkatkan resiko dehidrasi dan gangguan elektrolit pada tubuh manusia. Dan yang lebih parah lagi, juga dapat menyebabkan penyakit kulit. Karena pemanasan global juga dapat meningkatkan risiko masalah kulit seperti kanker kulit, karena paparan sinar UV yang lebih intens itu akan membahayakan kulit manusia.
Itu saja yang dapat saya bahas tentang dampak negatif dari pemanasan global. Selanjutnya kita akan membahas apa sih hal nyata yang dapat kita lakukan sebagai siswa. Oke, teman-teman semua tadi sudah mendengar akibat dari dampak negatif nih dari pemanasan global. Sekarang kita beralih ke apa sih yang dapat kita lakukan sebagai siswa utamanya yang dapat mengurangi dampak negatif dari pemanasan global. Contohnya saja dimulai dari hal kecil. Yang pertama adalah menggunakan charger handphone secara efisien dan tidak berlebihan. Kenapa? Mencharger handphone dapat menyebabkan pemanasan global. Sebenarnya, mencharger handphone tidak secara langsung dapat menyebabkan pemanasan global. Namun, penggunaan charger HP yang secara berlebihanlah yang dapat berkontribusi terhadap emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang menyebabkan pemanasan global. Mengapa demikian? Karena biasanya kita mencharger handphone itu biasanya menggunakan listrik dan jaringan listrik itu berasal dari pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil yang tentu saja pembuatannya akan menyebabkan gas rumah kaca. Oleh karena itu, apabila kita menggunakan atau mencharger handphone secara terus-menerus, maka kita akan membuang-buang daya yang bahkan sebenarnya tidak perlu. Dan hal itulah yang menyebabkan kita malah lebih perlu lebih banyak menggunakan listrik dan akhirnya membuat pasokan listrik harus lebih banyak dan menyebabkan lebih banyak lagi gas rumah kaca. Yang ketiga adalah menanam pohon. Kenapa sih menanam pohon dapat mengurangi pemanasan global? Karena pohon itu berperan penting dalam siklus karbon di alam. Pohon menggunakan karbon dioksida dari atmosfer untuk fotosintesis dan mengubahnya menjadi oksigen. Dan pada saat yang bersamaan juga, pohon itu menyimpan karbon di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, menanam pohon dapat mengurangi pemanasan global. Kita sebagai siswa dapat berperan penting juga nih dalam menanam pohon. Tentunya di sekolah masing-masing memiliki kebun ya. Especially at my school, SMA Negeri Bali Mandara, punya program yaitu One Man Six Trees, atau bisa disebut dengan satu orang dengan 6 pohon. Itu dapat menjadi program yang berkelanjutan agar dapat mengurangi pemanasan global. Kita semua dapat berkontribusi dalam mengurangi pemanasan global, tidak hanya dengan cara yang saya sebutkan tadi. Namun, pemanasan global dapat dimulai dari hal kecil, dari tindakan-tindakan kita yang kita lakukan. Mari bersama-sama menjaga bumi agar tetap lestari dan dapat berkelanjutan untuk generasi yang mendatang. Jelas, marilah kita semua bekerja sama untuk melawan pemanasan global dengan mengambil tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Kita memiliki kesempatan yang sama untuk merubah masa depan dan menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Ingatlah bahwa tindakan kecil yang kamu lakukan dapat memberikan dampak besar bagi bumi kita. Bye-bye!